Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali ketemu lagi hari ini. Pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Saya Nina Amelia, seperti biasa hari ini akan banyak membahas dan sharing mengenai tips-tips kesehatan ya. Pastinya bersama pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi Pak Nyoto Sianteng sudah hadir di samping saya. Halo Pak Nyoto. Halo, kita ketemu lagi dalam suasana yang sudah tidak gerah-gerah lagi ya, mendingan karena sudah mulai memasuki hujan. Kirain karena AC-nya hari ini didinginin. Salah satunya. Salah satunya. Tapi ya sih udah mendingan banget sih gitu ya. Sudah tergiur hujan, jadi sudah nggak seperti kemarin yang gersang gitu ya. Tapi biasanya pergantian musim juga pasti akan membawa konsekuensi gitu ya. Ya, biasanya konsekuensinya itu imunitasnya terganggu bagi mereka yang tidak menjaga kualitas kesehatan. Akibatnya zaman orang yang banyak hujan, akibatnya banyak yang flu, radang tenggorokan, ada yang infeksi saluran pernapasan atas, ya kan. Kemudian juga ada yang greges-greges, ya macam-macam deh. Masuk angin gitu ya. Masuk angin. Tapi sekarang kan juga kasus COVID naik lagi ya Pak Nyoto ya. Iya betul. Ya pastinya kita ini harus betul-betul menjaga kesehatan dengan baik, termasuk kalau kita bicara mengenai imunitas dan sistem metabolisme yang ada di tubuh kita, karena itu adalah kunci utama dari track record kesehatan kita. Nah itu yang jadi tema kita hari ini. Bagaimana meningkatkan metabolisme dan juga imunitas. Untuk Anda nanti Ziman Lovers yang ingin berinteraksi bersama kami, silahkan boleh langsung WhatsApp di 081511 103 103. Mungkin sering banget ya Ziman Lovers ini mendengar kata metabolisme gitu ya Pak Nyoto. Betul. Cuman sebetulnya secara penjelasan ilmiahnya metabolisme itu apa sih Pak Nyoto? Jadi metabolisme itu sebenarnya bahasa keren, tapi bahasa sederhananya itu dia artinya mengubah makanan yang kita makan menjadi nutrisi yang berguna bagi tubuh. Jadi konsumsi makanan yang kita makan itu kalau jadi nutrisi kan harus jadi energi dong. Juga harus menjadi zat-zat pembangun tubuh, ya kan? Juga menjadi zat-zat untuk imunitas kan gitu, dan semua sistem regulasi. Jadi makanan yang kita makan itu kalau metabolismenya buruk, tidak mampu diubah menjadi energi, tidak mampu dirubah menjadi sel-sel untuk pembangun tubuh, tidak bisa diubah menjadi imunitas, hormon dan sebagainya. Jadi metabolisme itu sangat berkaitan erat dengan imunitas kita pada prinsipnya. Bagaimana kita bisa punya kekebalan tubuh yang baik kalau metabolisme kita buruk? Makanan yang kita makan itu tidak bisa diolah oleh tubuh kita 100% menjadi energi misalnya kan. Gak bisa 100% diubah menjadi nutrisi untuk pembangun sel-sel tubuh, yaitu asam amino. Tidak bisa dirubah lagi menjadi antioksidan untuk mencegah radikal bebas. Tidak bisa dirubah menjadi antibodi. Ya akibatnya kita bermasalah. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita punya metabolisme kita normal dalam artian seimbang kan gitu. Jadi saling berkaitan ya antara kekebalan atau imunitas dengan metabolisme. Karena dengan imunitas tinggi berarti itu akan menjaga sistem metabolismenya bagus. Kan gitu prinsip kita jadikanlah makanan itu sebagai obat, bukan obat-obatan jadi makanan. Kan enak dong kalau kita makanan bisa jadi obat, kita nggak butuh tuh obat-obatan. Karena semua obat-obatan kan pada prinsipnya hanya merekayasa tubuh kita untuk sistem kimiawi tubuh agar tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi kalau kita makanan bisa menjadi obat, artinya metabolisme kita bagus. Jadi kita mesti punya asupan makanan dan minuman yang terbaik. Jadi hindari deh makanan yang sifatnya jahat, buruk-buruk itu, ya kan? Makanan yang baik-baik itu biasanya makanan yang masih segar, masih fresh, masih raw, masih mentah gitu kan? Masih mentah itu artinya masih segar ya, bukan udah belum dimasak. Dan belum dimasak. Nah, biasanya kan kalau kita cerita tentang nutrisi, ada nutrisi makro, ada nutrisi mikro. Makro kan kita umum deh, biasanya kan karbohidrat, lemak, dan protein. Konsumsi karbohidrat, lemak, protein yang baik-baik. Dan
nutrisi mikro. Nutrisi mikro kan kita butuh dengan mineral, vitamin-vitamin, antioksidan, enzimatis, dan zat-zat enzim. Nah, contohnya adalah kalau kita cerita tentang vitamin aja kan, ada vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin B dan C. Ada vitamin yang larut dalam minyak atau lemak, A, D, E, dan K. Itu kebutuhan harus terpenuhi, dan syukur-syukur kita mendapatkan vitaminnya itu dari makanan, bukan dari suplementasi saja. Makanan itu artinya dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, kan? Karena kalau makanan dan saripati buah-buahan itu vitaminnya lebih kompleks dan dia lebih fleksibel untuk sesuai dengan kebutuhan tubuh. Karena masih natural gitu. Karena masih natural, kan? Ya. Nah, makanan itu yang kita konsumsi baik nutrisi makro dan mikro itu kan bahan baku. Kalau kita bangun rumah itu kan butuh bahan baku, misalnya semen, apalagi tuh batu bata, apalagi tuh besi-besi. Nah, pasir. tukangnya harus ada. Nah, tukangnya itu adalah enzim. Jadi enzim itu dibutuhkan tubuh untuk membangun imunitas kita, ya kan? Membangun sel-sel tubuh kita yang rusak, membangun sistem hormonal, membangun energi tubuh kita. Itu yang bisa harus dari tukangnya harus ada. Jadi makanan baik dia nutrisi makro dan mikro harus ada tukang. Baik, itu analoginya gampang banget dicerna ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh. Jangan lupa Zaman Lovers yang mau nanya boleh 081511103103 dan kita kembali setelah jeda berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, meningkatkan sistem metabolisme dan imunitas tubuh menjadi tema perbincangan kita kali ini untuk Zaman Herbal. Silahkan untuk Anda Zaman Lovers yang pengen nanya boleh 081511103103 atau juga bisa subscribe YouTube channel kita ya di Zaman Herbal. Ya, kenapa sistem metabolisme dan imunitas ini penting kita bahas? Karena sebetulnya dua hal inilah yang menentukan sehat atau tidaknya organ kita, yang secara jangka panjang juga akan berpengaruh terhadap usia kita, produktivitas kita, dan lain sebagainya. Tadi Pak Nyoto sudah analogikan bahwa raw material atau bahan baku yang kita makan itu ibaratnya adalah raw material ketika kita mau bikin bangunan ya. Jadi kalau cari juga yang batu batanya kualitas bagus ya, pasirnya juga pasir bagus, semennya juga berkualitas. Nah, otomatis kalau raw materialnya bagus, tukangnya kemudian juga bagus, nanti hasil bangunannya bagus. Tukang itu dianalogikan sebagai enzim sama Pak Nyoto ya. Betul. Nah, bangunan itu sendiri adalah bagaimana organ dan kesehatan kita gitu ya Pak Nyoto ya. Nah, seringkali yang terjadi berarti di awalnya adalah raw materialnya dulu ya Pak. Mungkin nggak kalau raw materialnya jelek tapi tukangnya bagus, hasil bangunannya bagus? Ya, sebenarnya sih kalau kita lihat rumah yang bahan bakunya ya, ada bahan baku yang dari Itali gitu kan, bahan baku dari lokal atau bahan baku dari asal-asalan. Kalau raw materialnya nggak bagus, sebagus-bagusnya tukang, ya tetap bagus, tapi tetap tidak bisa dengan raw material yang bagus. Karena daya tahannya ya. Iya, sekarang kita kalau beli besi misalnya, ini nomor 8, nomor 12, ya bagusan nomor 12 kan gitu. Terus semen yang paling bagus, terus batu batanya paling bagus. Semennya kalau paling bagus raw materialnya, tukangnya juga kerjanya bagus, yang ahli-ahli, otomatis hasil bangunannya kan bagus. Betul sekali. Jadi karena meskipun betul. raw materialnya bagus, kok tukangnya nggak ahli juga hasilnya juga nggak bagus gitu kan. Betul. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu tuh. Raw material udah tuh tadi Pak Nyoto cerita, kita lebih banyak makan makanan yang masih segar. Ya, tapi bukan berarti nggak boleh makanan yang dimasak. Ini para mama jadi pengangguran deh nggak masak. Iya. Jadi sebenarnya kita konsumsi makanan yang dimasak itu nggak masalah. Cuma yang jadi masalah itu kalau dimasaknya berkali-kali. Kan kita banyak konsumsi makanan itu yang sebenarnya udah 7 hari yang lalu tapi dipanasin tiap hari. Itu sebenarnya merusak makanan itu menjadi makanan yang buruk. Padahal kalau brongkos sama sayur lodeh itu enaknya kalau udah beberapa hari Pak Nyoto. Itu dia masalahnya. Semakin sering dimasak berkali-kali, rasanya makin enak, tapi kadar toksiknya lebih banyak dibandingkan manfaat. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang dimasak, direbus, dikukus ya, digoreng ataupun apapun, kalau sekali diproses itu masih bisa dikelola oleh enzim kita menjadi bahan baku yang terbaik untuk tubuh. Bahan baku dalam artian untuk energi, ya kan, kemudian untuk regenerasi sel,
kemudian untuk sistem hormonal, kemudian untuk sistem imunitas, karena materialnya itu masih bagus. Tapi kalau udah makanan yang sudah diawetkan sampai bertahun-tahun, kemudian diawetkannya pun pakai bahan kimia gitu kan, kemudian juga pakai zat perasa, pewarna, pemutih, pelembab, pengental, macam-macam deh, rasanya enak, tapi sebenarnya itu banyak aditif yang sebenarnya udah tubuh kita nggak bisa kelolanya deh, capek karena sebenarnya toksik. Dimakan nggak efek sekarang, tapi konsumsi terus-menerus jangka panjang, akibatnya bisa menyebabkan penyakit zaman modern. Nanti kita bahas karena ya penyakit. Karena sama aja kita menumpuk dan menabung toksik gitu dalam tubuh. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang bagus-bagus, banyak makanan-makanan yang segar, yang fresh, yang raw, kemudian tukangnya pun juga banyak. Karena makanan yang raw dan fresh itu pasti menghasilkan tukang-tukang yang bagus untuk mengubah menjadi nutrisi berguna bagi tubuh. Tapi kalau kita cerita ini analogi, bahannya itu bagus, tukangnya bagus, tapi kan di mana-mana bikin bangunan ada mandor ya. Ya. Nah, mandornya itulah sistem hormonal kita. Nah, masalahnya sistem hormonal itu, kalau hormon kita itu seimbang juga, akibatnya juga mampu membuat tubuh kita menjadi segar bugar, mampu regenerasi sel, mampu meremajakan sel-sel, mampu meningkatkan antibodi, mampu memperbaiki segala kerusakan, akibatnya penyakit kita bisa diatasi. Tapi di atas itu juga ada kontraktornya. Nah, jadi kalau kita cerita hormon ini, di atasnya ada kontraktor. Masalahnya kontraktor ini adalah menyangkut dari sifat dari psikis kita, mentalitas kita, pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita itu banyak negatifnya, itu akan memunculkan banyak preman. Nah, preman-preman ini yang merusak ataupun menggerogoti mandor dan tukang-tukang ini, dalam arti menggerogoti sistem hormonal, sistem enzimatis. Akibatnya bahan bakunya pun nggak mampu dibangun jadi bangunan yang kokoh untuk tubuh kita. Jadi bagi kita kalau mau sehat itu udah kita bahas kemarin, mesti holistik. Jadi kita punya perasaan itu mesti nggak punya rasa kecewa, kesal, dengki, dendam, pokoknya sifat-sifat negatif dan buruk ya. Ini akan mempengaruhi sistem hormonal kita, kemudian juga mempengaruhi sistem berbagai macam regulasi. Akibatnya kita sebagai pemilik tubuh kena berbagai macam penyakit. Kan gitu. Bisakah itu Pak tadi? Nah, jadi kita harus holistik. Bisa dong. Iyalah, ya kan? untuk... Harus gembira, senang, ceria. Jangan punya problem berlebih, jangan punya ambisi berlebih yang akibatnya membebani fungsi sistem emosi kita, sistem pikiran kita, sistem mentalitas kita. Iri dengki, ya kan? Tetangga beli BMW, kita yang mumet, ya kan? Ya minimal kita minjem lah kalau kita iri. Ya nggak usah minjem foto aja, Pak. Foto di samping, kan share-share juga orang nggak tahu tuh punya siapa. Paling nggak kan udah ngerasain foto, yang paling penting itu karena publish ya kan? Betul. Ketahuan banget ya, cari tempat-tempat yang Instagramable cuman bahas foto. Oke deh. Itu very clear ya tadi ya Pak Nyoto ngejelasinnya ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi biar kita semakin paham bagaimana kita sebagai pribadi ini bisa memanage semuanya, baik dari kontraktornya, mandornya, tukangnya, raw materialnya, dan semuanya nanti ada kok itu makanannya gitu. Betul. Ya. Oke, kita lanjut lagi nanti ya setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, meningkatkan metabolisme dan imunitas ini hal yang penting banget dan PR banget. Kalau mungkin banyak di antara Ziman lovers yang selama ini nggak terlalu ngeh gitu ya, apalagi dengan analogi-analogi yang dijelasin Pak Nyoto. Nah, sekarang rasanya mesti harus lebih aware lagi gitu kan. Nah, posisi yang paling penting memang ada di kontraktor ya, karena dia kan yang bakalan ngatur semuanya gitu ya. Ya, jadi kontraktor ini yang dia harus betul-betul clean gitu, karena dia sang konseptor, biar nggak muncul preman-preman yang bakalin menggerogoti semuanya. Tapi kalau sampai pada kontraktor, hari gini nih Pak Nyoto, yang namanya stress management, yang namanya personal branding, atau yang namanya self love, atau pokoknya berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya soft skill gitu ya. Ini agak PR banget gitu ya, karena sekarang ini yang namanya stres itu semakin tinggi Pak Nyoto. Betul. Baik itu dari sisi kehidupan, hubungan antar personal, belum lagi sisi keuangan, belum lagi hubungan-hubungan yang di PHP mulu gitu kan. Sangat kompleks ya. Sangat kompleks banget. Nah, itu kita mesti betul-betul strict gitu ya.
Even sih ya bukannya mudah gitu ya, tapi kalau kita memang punya keyakinan dan punya kemauan sih bisa ya Pak Nyoto ya. Ya, Ya nggak jadi sih, ayo ya nggak sih coba. ya Aku juga mau sih. tanya. Cuma penyebab utama juga zaman sekarang kan zaman modern ya. Hmm. Mungkin gaya hidup manusia modern itu juga mempengaruhi gitu ya. Sistem metabolismenya yang mungkin nggak sebagus orang zaman dulu, ya kan? Kan gaya hidup modern itu diantaranya jadi generasi merunduk. Tahu nggak maksudnya generasi Iya, merunduk? cuma handphone. Kan nonton handphone aja, Betul, mager, iya. malas gerak, kan gitu ya. Terus nongkrong-nongkrong. Nongkrong-nongkrong, terus yang dikonsumsi makanan junk food semua. Kan zaman dulu nggak ada junk food. Keluar malam, pulang pagi. Saya lihat kurang anak-anak tidur. Gen Z, ya kan, anak-anak milenial itu rata-rata hobi begadang, ya kan. Nah, kita nggak tahu nanti setelah mereka 15 tahun kemudian akan datang, pasti juga akan mempengaruhi kualitas kesehatannya tidak seperti kita zaman generasi kita nih, Ci. Kita kita generasi apa lu ya? kali. Oke, terus Jadi gaya hidup zaman modern itu yang kurang aktivitas, malas bergerak, kurang berolahraga, kecanduan gadget, kemudian posturnya juga postur merunduk, konsumsinya konsumsi junk food terus menerus. Ini otomatis menurunkan kualitas metabolisme tubuh kita, otomatis juga menurunkan kualitas imunitas kita. belum lagi baperan ya nggak Pak? Iya, Baperan, betul. overthinking. Makanya kan kalau orang zaman Sensitif. modern itu banyak kena penyakit yang disebut carpal tunnel syndrome, ya kan, sindrom carpal tunnel syndrome itu misalnya tangan, lengan dan sebagainya itu gampang sekali linu-linu, kram, kemudian juga masalah sistem saraf, sakit lutut, kemudian juga sakit kepala yang kronis, gampang migrain gitu kan. Dan gampang masalah pencernaan seperti MAH kronis, kemudian masalah dispepsia, masalah GERD, itu penyakit zaman modern. Kemudian juga leher kaku-kaku, pundak pegal-pegal, karena kan merunduk terus. Iya, betul, Ya kan? betul. Ya. Itu penyakit zaman modern kan. Kemudian orang zaman modern itu juga punya masalah dengan osteoartritis, asam uratnya tinggi, karena kan zaman sekarang itu kebanyakan konsumsi makanan protein yang buruk gitu ya. Dan kurang serat ya, kurang sayur buah. Osteoporosis, dan penyebab utama juga zaman modern penyakit kanker jadi penyakit lumrah. Ya karena gaya hidup zaman modern itu, ya kan. Kemudian juga kena penyakit metabolic disorder, sistem metabolismenya yang sudah beralih fungsi, akibatnya kena penyakit diabetes, kena penyakit kolesterol, Stroke kena juga penyakit di asam masa urat, muda ya. iya, hipertensi, stroke, jantung koroner, kepala 3, kepala 4 sudah termanifestasi penyakit tersebut. Karena tadi yang kita bahas sebelumnya itulah penyebab-penyebab orang zaman modern rentan terhadap penyakit gaya hidup modern. Ya, betul kan sekali. gitu. Jadi kadang-kala sok-sokan ya kita ngaku kita ini masyarakat modern. Iya. gitu. Modernnya tapi yang kayak apa ya kan? Iya, modern, kadang-kadang- betul. Nah itu dia. Jadi kita harus betul-betul paham. Nah sekarang nih Pak, kalau tadi Bapak udah jelasin secara detail, kita sudah harus makan raw material yang bagus, ya kan? Terus cari tukangnya, berarti enzimnya juga yang kualitas bagus. Betul. Apalagi ada enzim dari eksternal yang dimasukin yang bisa membantu untuk kerja si tukang ini. Iya, Jadi betul. ada tenaga ahli gitu ya Pak? Jadi kita mesti impor tenaga ahli dari luar. itu dia. Biar hasil bangunannya kokoh Iya. gitu ya. Apalagi Udah dengan bahan high bakunya technology, jelek, ya kan? Tukangnya bego-bego, gimana mau jadi bangunan bagus? Tapi lucu juga sih nanti rumahnya jadi judulnya rumah bego. Iya, Gimana, salah ya. betul. Nah itu semua sebenarnya kalau kita bicara mengenai enzim, kan ada juga ya enzim dari eksternal yang Iya, betul. yang brandnya apa namanya Pak? Jadi kalau kita cerita ya, kita kalau udah punya masalah nih, karena istilah kata kita bangun sistem tubuh kita yang kita miliki ini, bahan bakunya udah kita masukin yang jelek-jelek, tukangnya juga banyak yang bego-bego, akibatnya mandornya juga banyak premannya daripada mandornya bener, akibatnya kita kena penyakit. Ini analogi ya. Nah bagaimana caranya kita merubah deh, kita sekarang konsumsi makanan yang sehat-sehat, banyak dengan antioksidan, banyak dengan sayur-sayur, mayur-mayur, buah-buahan segar, ya kan, konsumsi makanan juga yang bukan junk food, makanan ini dimasak sendiri orang rumah. Kemudian kita butuh apa lagi? Enzim, tukang yang bagus. Nah, tukang yang bagus ini kita import dari saripati buah-buahan yang memang secara empirik itu teruji ribuan tahun menghasilkan
terapi bagi tubuh kita. Contohnya ada buah mengkudu, kulit manggis, delima, pegagan, kayu manis. Dan ini ekstraknya ekstrak dingin. Jadi yang dipertahankan adalah fitokimia yang sifatnya enzimatis. Dan kebetulan ada dalam satu botol. Satu botol namanya Ziman. Jadi mereka yang sudah punya berbagai macam keluhan kesehatan, atau yang ingin awet muda segar bugar, atau yang ingin bebas dari keluhan radang-radang, nyeri-nyeri, pegel-pegel sebagainya, konsumsi 5 tetes Ziman pagi, 5 tetes Ziman siang, sore dan malam. Karena ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap bangunan kita nanti seperti apa, karena ditambahkan dengan sang tenaga ahli enzim Ziman yang dia diproses tadi secara dingin, dan jadi tingkat enzimatisnya tuh masih tinggi gitu ya Pak ya. Oke. Yang mau nanya boleh 0815111313, kita akan jawab juga pertanyaan setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, jadi tenaga ahlinya adalah ditambahkan enzim Ziman agar supaya kualitas dari bangunannya lebih bagus, sistem metabolismenya, karena ini sangat membantu sekali kualitas barang jadinya nanti gitu ya. Iya betul. Oke, yang sudah nanya silahkan, kita akan segera jawab. Dari Ibu Sinta mau nanya nih Pak, terkait obat herbal Ziman, apakah bisa menyembuhkan kesemutan pada tangan? Iya, jadi kan kesemutan itu kan penyakit, kalau kita ceritakan penyebabnya banyak ya. Di antaranya ada yang disebabkan oleh masalah neuropati perifer. Jadi sistem saraf di sistem saraf tepinya bermasalah, akibatnya sering kesemutan. Atau mungkin ada masalah dengan diabetes, disebut neuropati diabetik, akibatnya kesemutan. Yang paling penting kan kita cari dulu dong sumber utamanya di mana. Sebenarnya bukan berarti kita kalau tahu penyakitnya kan kita punya motivasi untuk mengatasinya kan. Daripada kita nggak tahu apa penyebabnya, kita tidak termotivasi kan. Apa akibat karena neuropati perifer, atau neuropati diabetik, atau karena akibat dari carpal tunnel syndrome, atau karena rheumatoid arthritis, atau karena masalah kelenjar hipotiroid gitu ya. Atau misalnya kena penyakit yang lain-lainnya ya, diantaranya kurang gerak atau kelelahan, akibatnya juga bisa kesemutan. Darah kental juga bisa kesemutan. Nah, kalau kita konsumsi rutin Ziman, ya kan nanti lama-lama kalau kesemutannya bisa teratasi, berarti dia pertama kali dia mengatasi sumbernya dulu. Contoh, kalau dia kesemutan akibat diabetes, begitu gula darahnya turun, kesemutan di tangannya turun. Kalau dia kena penyakit autoimun, misalnya ada hipotiroid atau rheumatoid arthritis yang menyebabkan kesemutan gitu ya. Nah, begitu hipotiroid dan rheumatoid arthritisnya bisa remisi, berkurang gejala-gejalanya, ya kesemutannya juga turun. Jadi konsumsi Ziman rutin itu memberi kepada tubuh kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi tadi kita harus satu, bahan baku makanan yang kita konsumsi dalam tubuh itu harus yang terbaik. Kemudian juga memperkaya tukang-tukang enzimnya. Kita konsumsi Ziman rutin pagi, siang, sore, dan malam. Jadi kerusakan bangunan kita ini yang udah mungkin pecah-pecah, bolong-bolong, rusak-rusak itu bisa diperbaiki lagi. Dan ketiga, kan ada kontraktornya tuh, ada mandornya. Nah, mandor itu kan sebenarnya kondisi mentalitas kita, kondisi psikis kita, kondisi pikiran kita harus dalam kondisi damai, tentram, ya kan? Agar tidak jadi preman yang menekan. Ya kan, kalau udah premannya kasihan dong tukang-tukangnya dibully ya. dipalak gitu ya. Jadi nggak bisa bikin bangunan yang bagus. Jadi kita punya mandor itu adalah psikis kita, mental kita, pola pikir kita. Kalau pola pikir kita bagus juga, otomatis tukang kita kerjanya damai karena mandornya baik-baik. Setuju sekali. Jadi sebetulnya Ibu Sinta, kesemutan ini adalah efek ya dari mungkin adanya penyakit dalam tubuh kita. Ada penyakit primer, itu efeknya jadi gejalanya jadi kesemutan. Ya, kan banyak gitu. banget sih Pak yang bisa bikin kesemutan, ada Karena pengentalan faktornya darah, banyak, ya ya kan? Tensi, Betul. itu juga pasti biasanya akan ada kesemutan. Bisa kena gitu. masalah hormonal jadi carpal tunnel syndrome, bisa kena masalah diabetik, akibatnya diabetik neuropati diabetik gitu kan. Kemudian bisa juga karena faktor tiroid, hipotiroid, banyak kan faktornya. Jadi kita harus konsumsi Zimannya itu rutin. Betul. Jadi patokannya jangan, udah minum sehari kok nggak ada efek. Ini kan bukan penghilang rasa sakit.
Jadi konsumsinya mesti rutin sampai sumbernya sembuh. Lama-lama kita kesemutannya sembuh total karena memang sumbernya diatasi. Jadi ini bukan sekedar penghilang rasa sakit. Nanti penghilang rasa sakitnya berkurang, khasiatnya kita kumat lagi. Itu kan tidak menyelesaikan secara hakiki ya. Jadi mesti dari sumbernya diperbaiki, konsumsi zimannya rutin, persisten, fokus, pola makan yang baik, istirahat cukup, olahraga teratur, ya kan? Biar aliran darah ke bagian yang kesemutan itu lancar, jadi kita bisa normal. Oke, gitu ya Ibu Sinta ya. Tapi pastinya ini akan bisa berpengaruh, kemudian Anda tidak kesemutan lagi dengan konsumsi ziman, tapi dilihat dulu penyakitnya apa, yang itu kemudian dicari jalan keluarnya. Betul. Oke, jadi kembali lagi tadi ke sistem metabolisme dan imunitas. Ini adalah dua hal penting yang memang harus sangat kita perhatikan ya Ziman Lovers ya. Dengan cara tadi Pak Nyoto sudah cerita ada banyak sekali. Nah tadi yang sering kali muncul menjadi masalah besar adalah sok menjadi orang dengan gaya hidup modern. Yang ternyata ini itu nanti punya dampak yang luar biasa di belakang ya Pak ya. Iya. Sekarang sih kayaknya ya BLG, belagu gitu kan. Makanan makannya wah keren-keren deh. Makan yang junk food itu kan keren Pak kelihatannya kan. Ya elah hari gini masih makan urap. Gitu padahal urap bisa sehat ya enggak sih? Iya. Itu yang mesti betul-betul kita perbaiki ya. Oke, terus Pak, nih kalau sudah nih tadi udah dijelasin Pak Nyoto nih, iya deh kalau gitu aku udah sadar deh sekarang kalau misalnya mau makan yang junk food tadi langsung di situ ada labelnya Pak Nyoto ya nggak jadi makan. Untuk menghilangi itu Pak kebiasaan-kebiasaan gimana nanti habis ini ya? Jadi yang paling penting kita harus tahu kita ya. Break dulu Pak Nyoto ternyata. Break dulu ya? Oh ternyata kita harus break dulu. Ya Oke, siap, kita break dulu ya. Jangan lupa subscribe Ziman Herbal untuk YouTube channel kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jadi sekarang udah jelas banget ya Ziman Lovers ya, beberapa hal yang mesti kita perhatiin banget untuk kita bisa meningkatkan sistem metabolisme dan imunitas kita. Semuanya diawali dari fondasi dasarnya dulu. Betul. Raw materialnya, tukangnya, enzimnya ya kan Pak. Kemudian mandornya tadi ya. Mandornya berarti dia sistem hormonalnya, kemudian kontraktornya, sistem psikis kita. Psikisnya gitu ya. Nah, itu semua udah Pak, tapi masih aja kok gampang sakit sih Pak. Ya sekarang kalau kita umpamakan nih ya, motor kan rodanya mesti 2. Kalau rodanya 1 kan nggak jalan. Kalau motor roda 2. Iya, kan? Sepeda, gerobak kan minimal 2 biar seimbang. Jadi antara metabolisme yang baik harus ada imunitas yang baik. Jadi 2 roda lah. Kita main analogi aja deh biar gampang gitu ya. Untuk dicerna. Jadi kita bisa berjalan itu kalau imunitas kita baik sama metabolisme kita baik. Nah, ini kan saling berhubungan. Jadi kalau kita punya imunitas yang baik, satu kan pola makan juga harus baik agar metabolisme kita baik. Kemudian kita harus konsumsi makanan yang bergizi, ya kita cari suplementasi. Di antaranya ziman tadi kan. Kalau kita konsumsi ziman yang kaya dengan antioksidan, yang kaya dengan buah-buahan yang hidup yang udah diekstrak, suplementasi kaya dengan berbagai macam mineral dan vitamin alami, ya kita bisa sehat kan gitu. Apalagi kita juga harus olahraga karena olahraga itu kan menurunkan stres. Betul. Olahraga sekali. itu membangun otot-otot, membakar lemak, ya kan? Dan juga olahraga itu membuat kita punya adaptasi fisik yang kuat. Jadi wajib kita olahraga. Termasuk membangun networking loh Pak olahraga itu. Iya. Ya kan lari kecil mau kemana? Gitu. Betul. Temennya ya kan? banyak. Terus yang kita olahraga yang butuhin kita berapa orang nih gitu. Atau nge-gym ya kan. Oke, terus lanjut. Terus kita juga mesti punya mindfulness yang sehat. Kita mesti banyak menenangkan pikiran, meditasi. Zaman modern gitu. Betul. Ya. Tapi yang penting bukan meditasi aja sih, bagaimana kita mengolah, bagaimana kita bisa memanajemen stres kita, memanajemen emosi kita, memanajemen pola pikir kita agar kita menjadi orang yang positif selalu, agar kita nggak mudah kena masalah penyakit. Jadi itu paling penting. Jadi semua itu harus bersinergi. Betul, ya kan? Banget. Jadi kalau kita udah tinggi antioksidan kita juga udah olahraga, kita juga sudah konsumsi makanan sehat, kita punya enzimatis yang cukup, otomatis kita kaya dengan antioksidan, kita mampu regenerasi sel dan mampu mengatasi semua peradangan-peradangan dalam sel-sel tubuh kita, peradangan-peradangan dalam tubuh kita, jadi meminimalisir berbagai
keluhan-keluhan inflamasi dalam tubuh kita. Setuju. Jadi begitu ya. Ditambahkan saja untuk enzimnya Ziman diminum sehari 3-5 kali ya, Betul. 5 tetes di bawah lidah. Rutinin aja itu agar supaya nanti sistem metabolisme tubuh kita dan imunitas kita akan semakin meningkat. Jadi Iya. kita sehat, berseri-seri, awet muda ya kan Pak. Segar bugar. Temennya banyak, produktivitas meningkat, ya panjang umur. Umur. Jadi bisa dengerin talk show ini terus-terusan. Betul. Oke, kalau misalnya Anda pengen tahu banyak, silahkan ya. Pengen beli Ziman di mana, boleh hubungin radio ini atau di marketplace juga banyak. Ternyata sudah sampai di ujung waktu. Oke, sudah sampai di ujung waktu. Gak usah sedih gitu lah oke-nya. Coba ulang, Iya, coba ulang. Oke. Saya gimana? Oke, kita udah di ujung waktu. Oke. Gimana? Semangat. Terima kasih ya Pak Nyoto ya sudah hadir Sama-sama, hari ini. Nena. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sama-sama. Ya, terima kasih juga Anda Ziman Lover yang sudah bersama kami. Saya Nina Oke, Amelia. saya Nyoto Sianto. Salam Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah. Dah.